Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Eh, Mahasiswa-mahasiswi sekalian yang saya banggakan, pertama kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan ini Allah berikan kesempatan kepada kita, apalagi yang sempat menonton video ini. Maka hari ini kita akan belajar tentang bagaimana seorang individu itu mampu menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalankan sebuah usaha. Pertama, saya mengingatkan kembali, Allah Subhanahu wa taala itu menyiapkan 10 pintu rezeki. Ya, Allah siapkan 10 pintu rezeki dan 9 diantaranya itu ada pada perniagaan, ada pada kewirausahaan atau berdagang. Maka sebagai seorang muslim kita harus meyakini ini karena ini merupakan dasar dalam agama kita bahwa Allah siapkan 9 pintu rezeki itu, dan satu pintunya lagi itulah yang dibagi-bagi kepada ASN, kepada Polri, kepada TNI, ya. Nah, seperti itu karena mereka punya penghasilan bulanan, ya, itu dia punya ukuran. Jadi kita mampu menghitungnya. Namun kalau seseorang menjadi seorang pengusaha, dia bekerja sebagai seorang wirausahawan, maka insya Allah dia akan memiliki pundi-pundi penghasilan yang mungkin bisa sedikit, tapi bisa juga tidak terbatas. Tergantung dari dia bagaimana mampu menjalankan sebuah usaha itu. Nah, kita akan berbagi tips, ya. Pertama kita akan kembali bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan sebuah usaha. Nah, perlu kita ketahui bahwa memang Nabi itu adalah seorang Rasul. Yang kita fahami selama ini, ya, yang kita tahu tentang sejarah Rasul, Nabi itu di masa kecil dia telah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, ya, meninggal dunia. Kemudian dia mulai mengembala kambing. Ya, kemudian diajar oleh paman dan kakeknya untuk menjadi seorang pebisnis. Nah, Nabi sendiri ini bukan pengusaha tingkat tradisional, istilahnya kita di sini adalah usahanya di tingkat Makassar dan Pasar Tero, Makassar dengan Pasar Malangkeri, itu bukan begitu kelasnya Rasulullah. Tetapi kelas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kelasnya sudah internasional, ya. Kelas Nabi Muhammad dalam usaha itu, beliau adalah pengusaha internasional. Beliau punya usaha, ya, dari satu negara ke negara lain. Nah, masya Allah, keren sekali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita kembali sejarah Rasulullah sebagai seorang anak yatim, kemudian menjadi seorang pengembala, kemudian menjadi seorang pengusaha, sampai beliau di umur 25 tahun menikahi Khadijah. Nah, di umur 25 sampai 40 tahun, ya. Di umur 40 tahun Rasul itu menjadi seorang, diangkat menjadi nabi dan rasul. Cuman sangat kurang orang yang membahas di umur Nabi 25 tahun jedanya sampai ke 40 tahun apa yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lakukan. Apa yang Nabi lakukan kala itu. Nah, teman-teman, para mahasiswa-mahasiswa sekalian yang saya banggakan, apa yang Rasulullah lakukan kala itu? Ternyata dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa disitulah Rasulullah SAW menjadi seseorang yang sangat luar biasa dalam bidang usaha. Beliau seorang diplomat yang hebat, beliau mampu mengatur sebuah perniagaan yang besar. Ya, beliau bekerja sama dengan begitu banyak pengusaha-pengusaha, pemodal-pemodal. Lalu Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kala itu belum diangkat menjadi sebagai Rasul, menjadi seorang saudagar yang sangat luar biasa. Maka kita sebagai seorang Muslim tidak boleh berpikir bahwa Nabi kita itu Nabi kita orang miskin. Tidak, Nabi kita tuh kaya raya. Bagaimana mungkin dia bisa melamar Khadijah dengan begitu luar biasa onta merah yang mahal sekali. Kalau kelas sekarang itu kayak Ferrari lah. Ya, itu mahalnya di masa lalu. Bagaimana caranya Rasulullah bisa melamar seorang Khadijah yang luar biasa kaya raya? Nah, ternyata dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu kaya, beliau memiliki aset yang banyak, tapi cara hidup beliau itu sangat sederhana. Cara hidup Rasulullah yang sederhana. Di sini kita belajar bahwa kalau kita menjadi seorang yang kaya raya, kita harus tetap sederhana atau tawadu. Oke, ya. Maka adik-adik sekalian yang saya banggakan, nah, ini kita harus garis bawahi. Di masa jeda Rasulullah di umur 25 sampai 40 tahun, ternyata ada riwayat yang mengatakan beliau fokus pada sebuah kewirausahaan. Beliau juga sering dimintai pendapat tentang pertimbangan-pertimbangan politik.
Nah, beliau menjadi tokoh besar, menjadi saudagar besar. Maka di umurnya sampai 40 tahun, ya, barulah apa namanya? Diangkat oleh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul. Jadi ingat ya, Khadijah itu memiliki harta yang begitu banyak, tetapi beliau adalah pemodal. Ya, Nabi juga punya modal, tapi mereka balance, mereka seimbang. Maka luar biasa ya, apa ya, kerjasama dari antara Nabi Muhammad dan Khadijah ini. Jadi adik-adik sekalian, satu pelajaran penting yang perlu kita ambil. Pertama, Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik teladan. Apakah dari segi keilmuan, apakah dari segi akhlak, apakah dari segi perekonomian, bagaimana beliau menjalankan kehidupannya. Dan kita fokus pada sikap entrepreneurnya Rasul, kemandirian dan kewirausahaannya. Apa yang dilakukan? Beliau ini jujur, ya. Beliau ini Nabi kita sangat-sangat jujur, maka digelar Al-Amin, dapat dipercaya. Yang pertama, itu adalah modal utama yang perlu kalian miliki. Yang kedua, tekun. Ya, tekun. Jadi kalau kita mau mencapai sebuah impian, maka kita akan menemukan alasan. Tetapi kalau kita tidak mau mencapainya, maka kita akan menemukan 1000 alasan. Jadi silahkan Anda memilih. Kalau Anda mau tekun, Anda mau, maka akan ada jalan yang akan Anda dapatkan. Tetapi kalau Anda malas-malasan, Anda tidak mau, maka Anda akan menemukan 1000 alasan. Jadi silahkan memilih, adik-adik sekalian dan teman-teman sekalian. Nah, jujur, tekun. Yang terakhir, apa yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita ini? Kita perlu untuk mengembalikan semuanya niat kita lillahi ta'ala. Agar apa? Yang kita lakukan, lelah kita, apalagi semua hal yang menyangkut tentang kehidupan kita itu bernilai kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda gagal dalam berwirausaha, coba lagi. Anda gagal dalam berbisnis, coba lagi. Silahkan melihat peluang yang ada. Ya, semua orang pernah gagal, semua orang pernah jatuh, tetapi yang membedakan mereka adalah apakah mereka mau bangkit atau tidak. Bisa paham ya? Jadi Anda harus menjadi seorang pejuang yang betul-betul pejuang yang sesungguhnya. Yang terakhir itu ya, niatkan semuanya karena Allah yang pemilik rezeki, Allah yang mengatur rezeki. Kalau kita sudah berusaha, kalau kita sudah berdoa, bertawakal, ya, maka kita sebagai seorang manusia hanya berharap kepada Allah bahwa ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa, kuserahkan semuanya hasilnya kepadamu. Maka insya Allah sebagai seorang muslim kita akan menjadi seorang entrepreneur, pengusaha, wirausahawan yang sukses di masa mendatang. Oke ya, untuk hari ini sudah cukup. Bukan tentang panjangnya ya, tetapi tentang bagaimana Anda bisa mengambil manfaat dari materi ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.